Pernah nggak sih kalian mikir, apa yang bisa bikin seorang pahlawan rela dicap sebagai penjahat paling keji? Hari ini, kita bakal coba bedah isi kepala salah satu karakter paling rumit dan tragis di dunia fiksi modern, Itachi Uchiha. Ini bukan cuma cerita soal ninja ya, ini adalah penelusuran mendalam tentang pengorbanan, tentang ilusi perdamaian, dan tentang kebenaran yang dikubur rapat-rapat. Ingat kan waktu kita pertama kali kenalan sama Itachi? Kesan pertamanya itu, ya ampun, dia itu sosok yang dingin, penjahat sejati yang bantai seluruh klannya, termasuk ayah ibunya sendiri tanpa kelihatan sedih sama sekali. Dia jadi pengkhianat nomor satu di Konoha, ninggalin adiknya sendirian dalam trauma, cuma buat gabung sama organisasi kriminal paling bahaya, Akatsuki. Nah, citra itulah yang sengaja dia bangun. Sebuah kebohongan besar yang sekarang bakal kita bongkar sama-sama. Tapi, ya gitu deh. Cerita yang kelihatannya simpel di luar, seringnya nyimpen kebenaran yang super rumit di dalamnya. Kenapa coba? Seorang jenius kayak Itachi, yang notabene kebanggaan klannya, bisa ngelakuin hal sekeji itu. Buat paham, kita harus gali lebih dalam lagi. Kita harus telusuri sampai ke akarnya. Akar dari filosofi hidupnya yang unik sekaligus tragis. Semuanya itu berawal dari satu momen penting di masa kecilnya. Jadi, untuk bisa ngerti kenapa Itachi jadi seorang pembantai, kita harus kenalan dulu sama Itachi versi anak-anak, umur 4 tahun, yang pandangan dunianya itu dibentuk langsung oleh ngerinya perang. Coba deh, bayangin, anak umur 4 tahun, disuruh berdiri di tengah-tengah medan perang dunia shinobi ketiga, dikelilingi mayat dan kehancuran. Ini adalah pelajaran pertama yang dikasih ayahnya, Fugaku. Tujuannya bukan buat bikin dia jadi penakut, tapi supaya dia nerima realita kejam seorang shinobi. Tapi pelajaran ini justru jadi bumerang. Nah, disinilah kejeniusan dan empati Itachi mulai kelihatan. Waktu ayahnya ngelihat perang sebagai takdir, Itachi justru ngelihatnya sebagai penyakit yang harus disembuhin. Di tengah lautan mayat itu, anak sekecil dia nggak ngelihat kemuliaan, dia cuma ngelihat penderitaan. Dan dari situlah lahir sumpahnya, dia bakal jadi shinobi terkuat, bukan buat ikut perang, tapi buat menghapus perang itu sendiri dari muka bumi. Terus, lahirlah Sasuke. Kehadiran adiknya ini mengubah sumpahnya yang tadinya abstrak jadi sebuah misi yang sangat personal, sangat nyata. Sasuke itu bukan lagi sekedar adik, dia jadi wujud dari dunia damai yang Itachi impikan. Jadi, ngelindungin Sasuke itu sama artinya dengan ngelindungin masa depan itu sendiri. Sebuah dunia di mana nggak ada lagi anak kecil yang harus ngelihat neraka yang pernah dia lihat. Keinginannya untuk menciptakan perdamaian itu yang mendorong dia jadi seorang jenius sejati. Lihat aja progresnya yang gila banget ini. Lulus akademi umur 7, jadi kapten Anbu di umur 13. Ini bukan soal bakat doang, ini dedikasi total pada misinya. Para petinggi desa bahkan bilang cara pikir dia di usia segitu udah setara sama seorang Hokage. Tapi kejeniusan ini ada harganya, sebuah beban tanggung jawab yang berat banget yang harusnya nggak pernah dipikul sama anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke pusaran politik Konoha yang bakal ngejebak Itachi di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Semuanya itu berawal dari rasa curiga. Setelah serangan Kubi yang memorak-porandakan desa, para petinggi Konoha, terutama Danzo, langsung nunjuk klan Uchiha. Mereka takut kemampuan Sharingan bisa ngendalin monster itu. Hasilnya, seluruh klan dipindahin ke pinggiran desa, sebuah tindakan pengucilan yang sangat jelas. Ini bukan cuma pindah tempat tinggal loh, ini adalah pesan politik yang menanamkan benih kebencian dan ide-ide kudeta di hati para Uchiha. Itachi, yang pemikirannya jauh lebih luas, ngelihat ini sebagai jalan buntu. Klannya itu kejebak dalam apa yang disebut Nikushimi no Noroi, atau kutukan kebencian. Semacam arogansi yang lahir dari kekuatan. Mereka percaya karena mereka Uchiha, mereka berhak menguasai Konoha. Sebuah pandangan yang sempit banget dan jelas nggak sejalan sama visi damai Itachi. Soalnya, Itachi itu nggak ngelihat dirinya cuma sebagai Uchiha. Dia ngelihat dirinya sebagai seorang shinobi Konoha. Dia mewarisi Hino-ishi atau tekad api dari Hokage pertama. Gagasan bahwa seluruh desa itu satu keluarga besar yang harus dilindungi. Dia nggak cuma belajar sejarah klannya yang penuh kebanggaan, tapi juga sejarah dunia yang penuh perang. Nah, inilah yang bikin perspektif dia jauh melampaui anggota klan lainnya. Kutipan ini yang dia ucapkan ke Danzo, itu kayak jendela ke isi kepalanya yang dingin dan pragmatis. Ini inti dari utilitarianisme. Korbankan yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Buat dia, kudeta Uchiha itu adalah penyakit yang bisa menginfeksi seluruh dunia shinobi. Dan dia rela jadi dokter yang melakukan operasi kejam itu sekalipun seluruh dunia bakal ngelihat dia sebagai monster.
Dan dengan cara pikir seperti itu, Itachi melangkah masuk ke dalam jebakan yang udah disiapin buat dia. Terjebak antara setia sama klan dan cinta sama desa, dia dipaksa bikin pilihan yang mustahil. Pilihan yang bakal menodai tangannya dengan darah dan menghantuinya seumur hidup. Sebenarnya, masih ada satu harapan terakhir. Sahabat terbaik Itachi, Shisui Uchiha, itu punya genjutsu legendaris yang bisa menghentikan kudeta tanpa ada darah yang tumpah. Tapi, Danzo, orang ini nggak pernah percaya sama solusi damai. Dia nyergap Shisui, ngerebut matanya, dan dengan itu, dia menghancurkan satu-satunya harapan Itachi buat menghindari tragedi. Lihat deh, betapa rapinya permainan Danzo. Dia nggak cuma ngilangin harapan Itachi, dia secara sistematis bikin Itachi sendirian. Pertama, dia masukin Itachi ke Anbu, biar jauh dari klannya. Kedua, dia singkirin Shisui, satu-satunya orang yang benar-benar ngerti Itachi. Terakhir, dia kasih pilihan palsu, biarin kudeta terjadi dan lihat dunia hancur, atau lakukan hal yang tak terbayangkan. Danzo tahu betul kelemahan terbesar Itachi, cintanya pada Sasuke dan pada desa. Dan di malam yang menentukan itu, Itachi membuat pilihannya. Dia memilih dunia di atas klannya, dia memilih masa depan Sasuke di atas keluarganya sendiri. Sambil menangis, dia membantai semua orang di klannya, bahkan orang tuanya, yang di saat-saat terakhir mereka justru bangga sama dia. Semua itu dilakukan demi mencegah perang saudara yang korbannya bisa ribuan kali lebih banyak. Yah, perdamaian memang berhasil diamankan, tapi harganya sangat-sangat mahal. Malam itu, Itachi bukan cuma membunuh klannya, dia juga membunuh dirinya sendiri. Dan dari situlah dimulai jalan panjang penuh kebohongan yang akan membentuk sisa hidupnya dan sayangnya menghancurkan kehidupan adiknya. Inilah pengorbanan Itachi yang sebenarnya. Dia rela memainkan peran sebagai penjahat di panggung dunia. Dia gabung Akatsuki bukan karena haus kekuasaan, tapi buat jadi mata-mata untuk Konoha. Dia sengaja menanamkan kebencian di hati Sasuke, karena dia percaya cuma itu cara buat bikin adiknya jadi kuat. Dari balik bayangan, semua yang dia lakukan itu cuma buat ngelindungin dua hal, desa Konoha dan adiknya, Sasuke. Dan inilah puncak dari rencananya yang super rumit. Dia ingin mati di tangan Sasuke. Kenapa? Supaya Sasuke nggak cuma bisa membalaskan dendam klannya, tapi juga bisa kembali ke Konoha sebagai pahlawan. Nama Uchiha yang sudah tercoreng bakal bersih lagi, dan Sasuke akan jadi simbol harapan. Sebuah rencana yang, di atas kertas, kelihatannya sempurna. Tapi, disinilah letak kesalahan fatal dari filosofi Itachi. Dia bisa ngendaliin semuanya, kecuali hati manusia. Niatnya baik mau menciptakan seorang pahlawan. Hasilnya, dia malah menciptakan monster yang dipenuhi kebencian. Trauma yang dia tanamkan ke Sasuke, maksa adiknya nonton kematian orang tua mereka ribuan kali. Itu nggak bikin dia kuat, tapi justru menghancurkan jiwanya. Seperti yang pernah dia bilang, ketika kematian datang, saat itulah kamu akan sadar siapa dirimu sebenarnya. Dan saat kematian menjemputnya, kita akhirnya melihat siapa Itachi yang sesungguhnya. Bukan pembantai, bukan pengkhianat, tapi seorang kakak yang cinta banget sama adiknya, dan seorang pahlawan tanpa nama yang mengorbankan segalanya demi perdamaian. Kisah Itachi Uchiha pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah dia seorang pahlawan yang mulia atau seorang pengkhianat yang gagal? Seorang pembawa damai yang tangannya berlumuran darah? Gak ada jawaban yang gampang, dan mungkin itulah inti dari karakternya. Sebuah paradoks yang bakal terus kita bahas. Jadi gimana menurut kalian?